Halo sahabat sehat dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga tubuh Anda dalam keadaan segar, penuh semangat, dan pastinya tetap diberi kesehatan yang luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya sangat senang sekali bisa kembali menyapa Anda melalui channel ini. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan yang sangat penting, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena dengan begitu, Anda akan selalu menjadi orang pertama yang mendapat informasi terbaru seputar kesehatan tubuh, gaya hidup sehat, dan berbagai tips penting yang bisa membantu hidup Anda menjadi lebih panjang umur dan berkualitas. Sekarang mari kita masuk pada inti perbincangan yang sangat krusial. Topik hari ini benar-benar tidak boleh Anda remehkan, karena menyangkut soal keselamatan tubuh Anda sendiri. Kita semua tahu bahwa telur adalah salah satu makanan paling populer di Indonesia. Harganya murah, mudah didapat di pasar tradisional maupun supermarket. Cara memasaknya sederhana, rasanya lezat, dan kandungan gizinya pun luar biasa tinggi. Telur menjadi sumber protein yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak heran, hampir semua keluarga di Indonesia, dari kota sampai pelosok desa, pasti menyimpan telur di dapurnya. Namun, di balik keistimewaannya, banyak orang yang tidak sadar bahwa mengkonsumsi telur ternyata tidak bisa sembarangan. Ada beberapa jenis makanan yang kalau dikonsumsi bersamaan dengan telur, justru bisa menimbulkan masalah kesehatan serius. Bahkan dalam beberapa kasus, bisa memicu efek samping berbahaya yang berhubungan dengan pencernaan, peredaran darah, hingga sistem metabolisme tubuh. Hal ini bukan hanya sekedar mitos atau larangan turun-temurun yang tidak jelas asal-usulnya. Faktanya, sudah ada berbagai penelitian ilmiah yang menyingkap adanya interaksi buruk ketika telur digabungkan dengan makanan tertentu. Sahabat sehat, tubuh kita bekerja dengan mekanisme yang rumit. Setiap kali kita makan, makanan itu masuk ke lambung, kemudian dipecah oleh enzim, diserap nutrisinya, dan didistribusikan ke seluruh bagian tubuh. Proses ini sangat bergantung pada keseimbangan antara zat gizi. Nah, ketika ada dua makanan yang seharusnya tidak dipadukan, justru bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem tubuh. Ibarat mesin motor. Kalau bensin bercampur dengan solar, bukannya berjalan lancar, justru bisa merusak mesin. Sama halnya dengan makanan, tidak semua kombinasi cocok untuk pencernaan kita. Permasalahan utamanya adalah, masih banyak orang Indonesia yang terbiasa menggabungkan telur dengan berbagai lauk atau minuman tanpa tahu risikonya. Padahal, kombinasi yang salah ini bisa memicu perut kembung, diare, gangguan pencernaan, hingga masalah yang jauh lebih berat. Karena itulah, hari ini saya akan membahas secara rinci makanan-makanan apa saja yang sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan telur. Mari kita mulai dengan solusi pertama, yaitu memahami bahwa telur tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan daging olahan. Daging olahan yang dimaksud di sini mencakup sosis, kornet, nugget, dan berbagai produk serupa yang sangat populer terutama di kalangan anak-anak. Banyak orang tua yang beranggapan bahwa menyajikan nasi dengan telur goreng ditambah sosis atau nugget adalah pilihan praktis dan bergizi. Namun kenyataannya, perpaduan ini bisa menjadi bumerang. Daging olahan mengandung banyak sekali zat aditif seperti pengawet, perasa buatan, dan sodium nitrat. Zat ini, jika bertemu dengan protein tinggi dari telur, bisa menimbulkan pembentukan senyawa berbahaya di dalam tubuh. Beberapa jurnal kesehatan bahkan menegaskan bahwa perpaduan antara nitrit dari daging olahan dengan protein hewani dapat menghasilkan senyawa nitrosamin. Senyawa ini dikenal sebagai salah satu pemicu gangguan serius pada organ pencernaan dan hati. Selain itu, daging olahan juga memiliki kandungan lemak jenuh yang tinggi. Jika dimakan bersamaan dengan telur yang juga kaya protein dan lemak sehat, maka tubuh akan dipaksa bekerja lebih keras untuk memecah keduanya. Proses pencernaan menjadi lebih lambat, perut terasa berat, bahkan bisa memicu asam lambung naik. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko penyumbatan pembuluh darah karena penumpukan kolesterol jahat. Solusinya sederhana, sahabat sehat. Jika Anda ingin menikmati telur, sebaiknya jangan ditemani dengan daging olahan. Lebih baik padukan telur dengan sayur segar seperti bayam, brokoli, atau tomat. Kombinasi ini justru memberikan manfaat sinergis. Protein dari telur akan dipadukan dengan vitamin dan serat dari sayuran, sehingga hasilnya baik bagi pencernaan, membantu penyerapan nutrisi, dan menjaga kadar kolesterol tetap stabil.
Ingat baik-baik sahabat sehat, tubuh kita hanya punya satu mesin yang harus dijaga seumur hidup. Jangan sampai demi alasan praktis atau sekedar enak di lidah, kita mengorbankan kesehatan jangka panjang. Kalau sudah muncul penyakit serius akibat pola makan yang salah, biaya pengobatan bisa sangat besar dan kualitas hidup akan sangat menurun. Karena itulah, mulai sekarang berhati-hatilah. Jangan lagi menggabungkan telur dengan daging olahan di meja makan Anda. Pastikan Anda selalu memikirkan apa yang masuk ke tubuh sebelum menyantapnya. Sahabat sehat yang saya cintai, tubuh kita selalu memberi sinyal saat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Seringkali sinyal itu berupa rasa tidak nyaman di perut, mudah lelah, atau bahkan muncul penyakit yang kita kira datang secara tiba-tiba. Padahal salah satu penyebab utamanya bisa jadi berasal dari pola makan yang keliru. Telur memang makanan yang sangat kaya nutrisi, tapi jika dikombinasikan dengan makanan yang salah, tubuh kita akan menanggung resikonya. Hari ini kita akan masuk pada pembahasan solusi kedua, yaitu menghindari konsumsi telur bersamaan dengan gula berlebih dan makanan manis buatan. Di Indonesia, kebiasaan mengonsumsi makanan manis sangat lekat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sarapan dengan teh manis, jajanan pasar yang manis, hingga kue dan minuman instan yang selalu menggoda. Seringkali orang merasa tidak lengkap makan telur jika tidak ditemani dengan teh manis hangat atau roti manis yang diberi selai. Sekilas terlihat nikmat, tapi perpaduan antara protein tinggi dari telur dan gula dalam jumlah berlebihan dapat menimbulkan dampak buruk bagi tubuh. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi. Telur mengandung protein kompleks dan lemak sehat yang membutuhkan waktu cukup lama untuk dipecah oleh tubuh. Sedangkan gula, terutama gula tambahan dalam bentuk sukrosa, fruktosa, atau sirup jagung, langsung masuk ke dalam aliran darah dengan cepat. Saat keduanya dikonsumsi bersamaan, tubuh dipaksa bekerja dalam dua arah yang saling bertolak belakang. Satu sisi, sistem pencernaan sibuk memecah protein dari telur. Di sisi lain, gula sudah melonjakkan kadar glukosa dalam darah. Hasilnya, pankreas akan memproduksi insulin dalam jumlah besar untuk menstabilkan lonjakan gula. Tapi karena tubuh juga masih sibuk mencerna protein, keseimbangan energi menjadi kacau. Dampak jangka pendek yang paling sering dirasakan adalah rasa kantuk setelah makan, perut terasa tidak nyaman, hingga muncul kembung atau mual. Jangka panjangnya jauh lebih berbahaya karena pola ini bisa memicu resistensi insulin, gangguan metabolisme, hingga resiko diabetes yang lebih tinggi. Dalam sebuah publikasi medis dijelaskan bahwa mengonsumsi protein hewani bersamaan dengan asupan gula tinggi bisa mempercepat terjadinya glikasi. Glikasi adalah proses ketika gula berlebih menempel pada protein dalam tubuh, membentuk senyawa berbahaya yang disebut produk akhir glikasi. Senyawa ini mempercepat kerusakan sel, memperburuk peradangan, dan menjadi pemicu berbagai penyakit kronis, mulai dari kerusakan pembuluh darah, penuaan dini, hingga masalah organ vital. Sahabat sehat, kita sering tidak sadar bahwa kebiasaan kecil bisa memberi dampak besar. Bayangkan saja anak-anak yang terbiasa sarapan roti manis dengan telur ceplok atau minum susu kental manis setelah makan telur goreng. Mereka mungkin merasa kenyang, tapi dalam tubuhnya sedang terjadi proses yang tidak baik. Jika dibiarkan bertahun-tahun, tubuh akan menanggung akibatnya. Lalu apa solusinya? Sangat sederhana sebenarnya. Saat Anda ingin makan telur, hindari menambahkan minuman atau makanan yang tinggi gula buatan. Lebih baik kombinasikan dengan sumber karbohidrat kompleks seperti nasi merah, kentang rebus, atau roti gandum. Kalau ingin minum, pilih air putih, teh tawar, atau jus buah segar tanpa tambahan gula. Jika Anda tetap ingin sesuatu yang manis, gunakan sumber manis alami dalam porsi kecil. Misalnya, buah segar seperti pisang atau pepaya yang memiliki gula alami sekaligus serat. Serat ini akan membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah, sehingga tidak menimbulkan lonjakan tajam. Dengan begitu, tubuh tetap mendapat energi yang stabil, pencernaan berjalan lancar, dan nutrisi dari telur bisa diserap maksimal. Cobalah ingat kembali pola makan sehari-hari Anda. Apakah Anda sering menyantap telur dengan teh manis, atau menjadikan telur sebagai pelengkap roti manis yang penuh gula tambahan? Jika iya, mulai sekarang hentikan kebiasaan itu. Gantilah dengan pilihan yang lebih sehat. Tubuh Anda akan berterima kasih di kemudian hari karena Anda sudah menyelamatkannya dari potensi masalah serius. Jangan biarkan kelezatan sesaat menjerumuskan tubuh Anda pada penyakit yang berkepanjangan. Kesehatan adalah investasi terbesar, jauh lebih mahal daripada sekedar biaya membeli makanan. Dengan menghindari kombinasi telur dan gula berlebih, Anda sudah melakukan satu langkah besar untuk menjaga metabolisme tubuh tetap sehat dan stabil.
Sahabat sehat, tubuh kita diciptakan dengan sistem yang sangat canggih. Setiap makanan yang masuk tidak hanya sekedar memberikan rasa kenyang, tetapi juga membawa informasi bagi sel-sel tubuh tentang bagaimana mereka harus bekerja. Karena itulah, kombinasi makanan yang salah bisa menjadi sinyal buruk bagi tubuh kita. Setelah tadi kita memahami bahaya menggabungkan telur dengan gula berlebih, sekarang mari kita masuk pada solusi ketiga, yaitu menghindari konsumsi telur bersamaan dengan susu sapi atau produk olahannya. Kombinasi ini sangat sering dijumpai dalam keseharian kita. Banyak orang tua yang memberikan sarapan telur dadar untuk anak, lalu melengkapinya dengan segelas susu cair. Di kafe-kafe atau restoran modern, menu telur dadar, omelet, atau scrambled egg seringkali disajikan dengan segelas susu atau minuman berbasis susu. Seolah-olah perpaduan ini menjadi simbol makanan sehat dan bergizi, padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Telur memang kaya protein hewani, vitamin, serta mineral penting seperti zat besi dan seng. Sementara susu juga dikenal sebagai sumber kalsium, protein, dan lemak sehat. Sekilas tampak ideal bila digabungkan. Namun, di balik itu terdapat masalah besar yang jarang disadari. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa protein dalam susu dapat mengganggu penyerapan zat besi dari telur. Akibatnya, tubuh tidak mendapatkan manfaat optimal dari telur yang kita konsumsi. Selain itu, susu memiliki kandungan laktosa yang cukup tinggi. Bagi sebagian besar orang Indonesia yang umumnya mengalami intoleransi laktosa ringan hingga sedang, minum susu setelah makan telur bisa memicu masalah pencernaan. Gejalanya berupa perut kembung, buang gas berlebihan, bahkan diare. Hal ini terjadi karena enzim laktase dalam tubuh tidak cukup kuat untuk memecah laktosa. Sementara sistem pencernaan juga sedang sibuk mencerna protein kompleks dari telur. Lebih jauh lagi, ada jurnal medis yang menyebutkan bahwa perpaduan protein hewani dari dua sumber berbeda, seperti telur dan susu, bisa menyebabkan persaingan dalam proses penyerapan. Tubuh kita memiliki batasan tertentu dalam mengolah protein dalam satu waktu. Jika diberikan beban berlebih, alih-alih menyerap maksimal, sebagian protein justru tidak tercerna dengan baik. Protein yang tidak tercerna sempurna ini dapat menumpuk di usus besar dan menjadi makanan bagi bakteri jahat. Proses fermentasi yang terjadi bisa memicu toksin yang merusak keseimbangan flora usus. Mungkin Anda pernah merasakan, setelah sarapan telur dengan susu, tubuh bukannya bertenaga, justru terasa berat dan mudah mengantuk. Itu bukan kebetulan, melainkan tanda tubuh Anda sedang kesulitan memproses kombinasi makanan tersebut. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa memperburuk kondisi metabolisme, menurunkan daya tahan tubuh, bahkan memperbesar risiko peradangan dalam tubuh. Lantas, apa solusi terbaiknya? Jika Anda ingin mengkonsumsi telur, sebaiknya jangan ditemani dengan susu pada waktu yang sama. Berikan jeda waktu yang cukup, misalnya beberapa jam setelahnya, baru minum susu. Dengan begitu, tubuh bisa fokus mencerna telur terlebih dahulu, lalu mendapatkan manfaat dari susu tanpa harus berbenturan. Lebih baik lagi, kombinasikan telur dengan makanan yang berserat tinggi, seperti sayuran hijau atau umbi-umbian. Serat akan membantu memperlancar pencernaan dan membuat nutrisi telur terserap dengan lebih baik. Sementara jika Anda ingin minum susu, pastikan tidak berdekatan waktunya dengan konsumsi telur, agar kedua sumber protein ini tidak saling mengganggu. Bagi Anda yang ingin meningkatkan asupan kalsium tanpa harus minum susu bersamaan dengan telur, ada banyak alternatif sehat yang bisa dipilih. Misalnya sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan atau biji-bijian yang juga kaya akan kalsium alami. Dengan cara ini, Anda tetap mendapatkan keseimbangan nutrisi tanpa harus menanggung risiko interaksi buruk antara telur dan susu. Sahabat sehat, ingatlah bahwa tubuh kita bukan tong sampah tempat segala jenis makanan bisa dicampur begitu saja. Ada aturan alamiah yang harus kita hormati. Menghindari kombinasi telur dengan susu mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya sangat besar bagi kesehatan jangka panjang. Pencernaan lebih lancar, energi tubuh lebih stabil, dan penyerapan nutrisi jauh lebih optimal. Jangan biarkan kebiasaan yang dianggap wajar justru menjadi penyebab tersembunyi dari berbagai keluhan kesehatan Anda. Mulai sekarang, aturlah pola makan dengan lebih bijak, nikmati telur pada waktunya, dan nikmati susu pada waktunya. Tubuh Anda akan merasakan perbedaannya. Sahabat sehat, salah satu hal yang sering kita lupakan adalah bahwa setiap makanan yang masuk ke tubuh akan saling berinteraksi. Ada yang saling mendukung, ada yang saling melengkapi, tetapi ada juga yang saling bertabrakan hingga menimbulkan masalah. Telur memang makanan super yang kaya nutrisi, tetapi jika dipadukan dengan bahan tertentu, justru bisa menjadi bumerang.
Kali ini kita akan membahas solusi keempat, yaitu menghindari konsumsi telur bersamaan dengan teh atau kopi. Di Indonesia, minum teh atau kopi sudah menjadi bagian dari budaya sehari-hari. Banyak orang yang merasa pagi belum lengkap tanpa secangkir kopi hangat atau teh manis. Bahkan ada yang menjadikan kopi sebagai teman wajib sarapan, termasuk ketika makan nasi dengan telur goreng, telur rebus, atau omelet. Kombinasi ini dianggap wajar dan nikmat. Namun sayangnya, kebiasaan ini justru beresiko besar bagi tubuh kita. Mari kita pahami alasannya. Telur mengandung zat besi, protein, dan berbagai mineral penting. Zat besi adalah salah satu nutrisi utama yang berperan dalam pembentukan sel darah merah dan menjaga agar tubuh tetap bertenaga. Namun teh dan kopi mengandung senyawa yang disebut tanin dan kafein. Senyawa ini diketahui dapat menghambat penyerapan zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang banyak terdapat dalam telur. Akibatnya tubuh kehilangan kesempatan untuk menyerap gizi maksimal dari telur yang kita makan. Dalam jangka panjang, kebiasaan minum teh atau kopi bersamaan dengan telur dapat memperburuk kondisi anemia atau kekurangan zat besi, terutama pada wanita, anak-anak, dan orang lanjut usia yang memang lebih rentan. Tidak hanya itu, kafein dalam kopi juga memiliki efek diuretik, yaitu mempercepat pengeluaran cairan tubuh melalui urin. Jika tubuh kekurangan cairan, penyerapan nutrisi dari makanan akan terganggu. Selain masalah zat besi, ada hal lain yang perlu diperhatikan. Telur adalah sumber protein yang cukup berat untuk dicerna. Jika tubuh sedang bekerja keras memecar protein, sementara pada saat yang sama kafein merangsang sistem saraf pusat, maka kerja organ tubuh menjadi tidak seimbang. Banyak orang merasakan gejala seperti jantung berdebar, perut tidak nyaman, hingga muncul rasa cemas setelah sarapan telur ditemani kopi. Itu adalah tanda bahwa tubuh sedang mengalami beban ganda. Dalam beberapa penelitian, dijelaskan pula bahwa interaksi kafein dan protein tertentu bisa memperlambat pengosongan lambung. Artinya, makanan bertahan lebih lama di dalam perut, membuat seseorang merasa begah, tidak nyaman, dan mudah lelah. Padahal tujuan kita makan adalah agar tubuh berenergi, bukan justru terasa lemas. Sahabat sehat, jangan pernah meremehkan efek kecil yang kita rasakan setelah makan. Gejala seperti cepat haus, jantung berdebar, atau mudah mengantuk bisa jadi merupakan sinyal bahwa tubuh sedang memberi peringatan. Perpaduan telur dengan kopi atau teh memang terasa nikmat, tetapi efek jangka panjangnya bisa merugikan kesehatan. Lalu bagaimana solusinya? Jika Anda ingin makan telur, sebaiknya jangan langsung ditemani dengan teh atau kopi. Berikan jeda waktu setidaknya beberapa jam. Saat sarapan dengan telur, pilihlah minuman netral seperti air putih atau infused water dengan irisan lemon. Jika ingin minum kopi atau teh, lakukan setelah tubuh selesai mencerna makanan utama. Dengan begitu, nutrisi dari telur bisa terserap maksimal tanpa gangguan. Untuk Anda yang terbiasa sarapan dengan kopi, cobalah perlahan mengubah kebiasaan ini. Awali pagi dengan air putih hangat, lalu makan makanan bergizi seperti telur dengan sayur atau karbohidrat kompleks. Setelah itu, jika ingin tetap menikmati kopi atau teh, minumlah di pertengahan pagi, bukan berbarengan dengan makanan utama. Dengan cara ini, Anda tidak hanya menjaga kesehatan pencernaan, tetapi juga mengurangi resiko kehilangan zat besi penting yang sangat dibutuhkan tubuh. Bagi mereka yang sudah terbiasa meminum kopi manis atau teh manis bersama telur, resiko yang muncul bisa berlipat ganda. Selain kehilangan zat besi, tubuh juga dibebani gula tambahan yang berlebihan. Maka dari itu, kebiasaan ini harus segera dihentikan. Sahabat sehat, menjaga kesehatan tidak selalu melakukan hal-hal besar. Justru dari hal kecil seperti mengatur kapan minum kopi atau teh, tubuh bisa mendapat manfaat besar. Jangan biarkan kebiasaan sederhana mengurangi kualitas gizi dari makanan yang sebenarnya menyehatkan. Mulai sekarang, ingat baik-baik, nikmati telur tanpa teh atau kopi. Hargai tubuh Anda dengan memberi makanan yang tepat pada waktu yang tepat. Dengan begitu, energi Anda akan lebih stabil, daya tahan tubuh lebih kuat, dan kesehatan jangka panjang lebih terjaga. Sahabat sehat, semakin kita memahami bagaimana tubuh bekerja, semakin kita sadar bahwa kesehatan tidak hanya bergantung pada apa yang kita makan, tetapi juga bagaimana kita memadukan makanan tersebut. Telur memang makanan yang luar biasa kaya gizi, tetapi jika dipadukan dengan makanan yang salah, manfaatnya bisa hilang dan bahkan berubah menjadi masalah. Kali ini kita masuk pada solusi kelima, yaitu menghindari konsumsi telur bersamaan dengan buah jeruk dan buah-buahan asam lainnya. Di banyak rumah tangga Indonesia, sarapan seringkali diakhiri dengan buah segar. Ini adalah kebiasaan baik karena buah memang memberikan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh.
Namun, tidak semua buah cocok untuk dikombinasikan dengan telur. Buah jeruk, lemon, nanas, atau mangga muda adalah contoh buah yang memiliki kadar asam tinggi. Jika dimakan bersamaan dengan telur, kombinasi ini bisa menimbulkan reaksi yang kurang baik dalam sistem pencernaan. Mari kita pahami lebih dalam. Telur adalah sumber protein padat yang membutuhkan kondisi netral hingga sedikit basah untuk bisa dicerna dengan baik di usus. Sementara buah jeruk dan buah asam lainnya mengandung asam sitrat dan asam askorbat yang cukup tinggi. Saat keduanya bertemu di lambung, asam dari buah bisa mengganggu proses pemecahan protein dari telur. Akibatnya, protein tidak tercerna sempurna sehingga manfaat gizinya berkurang. Tidak hanya itu, asam berlebih juga bisa memperlambat pengosongan lambung. Inilah yang membuat banyak orang merasa begah, mual, atau bahkan kembung setelah makan telur, kemudian langsung minum jus jeruk. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa memicu naiknya asam lambung, terutama pada orang yang sudah memiliki riwayat MAH atau gangguan lambung lainnya. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa vitamin C dari buah asam tidak bisa diserap optimal jika dikonsumsi bersamaan dengan protein hewani padat. Dengan kata lain, bukannya mendapat manfaat ganda dari telur dan buah, kita justru kehilangan sebagian besar manfaat tersebut karena tubuh kesulitan menyerapnya secara bersamaan. Sahabat sehat, tubuh kita ibarat sebuah mesin halus yang butuh keseimbangan. Jika kita paksakan bekerja dengan kondisi yang bertabrakan, hasilnya pasti tidak maksimal. Jadi meskipun jeruk atau nanas adalah buah yang sangat sehat, waktunya harus tepat. Jangan langsung dikonsumsi bersamaan dengan telur. Lalu apa solusinya? Sangat sederhana. Jika Anda ingin mengkonsumsi buah jeruk atau buah asam lainnya, berikan jeda waktu setelah makan telur. Biarkan tubuh menyelesaikan pencernaan telur terlebih dahulu, baru kemudian berikan asupan vitamin dari buah. Cara lain yang lebih baik adalah mengganti buah asam dengan buah yang lebih netral atau manis alami ketika dikombinasikan dengan telur. Misalnya pepaya, pisang, atau apel. Buah-buah ini tidak memiliki kadar asam tinggi, sehingga lebih aman dipadukan dengan protein dari telur. Sebagai contoh, Anda bisa membuat menu sarapan sehat berupa telur rebus dengan tambahan irisan pepaya sebar, atau telur dadar yang disajikan bersama potongan pisang. Kombinasi ini tidak hanya lebih ramah pada lambung, tetapi juga memberikan energi yang stabil karena serat dan vitamin dari buah netral membantu penyerapan nutrisi dari telur. Sahabat sehat, pola makan yang tepat bukan soal melarang diri untuk makan makanan tertentu. Semua makanan alami pada dasarnya baik, asalkan dikonsumsi dengan cara dan waktu yang benar. Telur baik, jeruk juga baik, tapi jika digabungkan secara bersamaan, justru manfaat keduanya berkurang. Ingatlah, banyak penyakit bermula dari perut. Jika pencernaan kita sehat, tubuh kita lebih kuat menghadapi berbagai tantangan. Namun jika pencernaan terganggu karena pola makan yang salah, maka tubuh akan mudah lelah, mudah sakit, bahkan muncul berbagai gangguan kronis. Mulai sekarang, aturlah pola makan Anda dengan lebih bijak. Nikmati telur di waktu sarapan, lalu beri jeda sebelum mengkonsumsi buah asam. Atau pilih buah yang lebih bersahabat dengan protein. Dengan cara sederhana ini, Anda sedang membangun fondasi kesehatan jangka panjang yang lebih kokoh. Sahabat sehat, seringkali kita merasa sudah makan makanan bergizi, tetapi tubuh tetap tidak merasakan manfaat optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah cara kita memadukan makanan. Telur memang termasuk makanan yang luar biasa kaya akan protein, vitamin, dan mineral. Tetapi jika dipadukan dengan makanan tertentu, justru bisa menimbulkan efek yang berlawanan dengan harapan kita. Kali ini kita akan masuk pada solusi keenam, yaitu menghindari konsumsi telur bersamaan dengan makanan laut tertentu, terutama ikan yang berminyak dan udang. Di banyak daerah di Indonesia, telur dan seafood seringkali disajikan dalam satu hidangan. Contohnya ada menu nasi goreng yang dicampur udang sekaligus diberi telur, atau mie goreng dengan tambahan potongan cumi, udang, dan telur dadar. Banyak juga warung makan yang menjual lauk ganda, seperti ikan goreng ditemani telur balado. Rasanya memang lezat dan menggugah selera, namun di balik kenikmatannya, ada resiko yang perlu kita waspadai. Telur adalah sumber protein hewani yang cukup kompleks, sementara udang dan ikan berminyak juga kaya protein dan asam lemak omega. Kedengarannya bagus, tapi ketika dua sumber protein hewani padat ini dikonsumsi bersamaan, tubuh bisa mengalami kesulitan mencerna. Akibatnya, sebagian protein tidak tercerna sempurna dan bisa memicu fermentasi di usus.
Inilah yang sering menimbulkan perut kembung, buang gas berlebihan, hingga diare pada sebagian orang. Tidak hanya itu, udang dan beberapa jenis ikan juga mengandung kadar purin yang cukup tinggi. Jika dipadukan dengan telur yang juga memiliki senyawa purin, meskipun dalam jumlah sedang, maka kadar purin dalam tubuh bisa meningkat drastis. Peningkatan purin ini beresiko memicu naiknya kadar asam urat. Bagi orang yang memiliki riwayat asam urat tinggi, kombinasi telur dengan udang atau ikan tertentu bisa memperburuk kondisinya. Selain masalah pencernaan dan asam urat, ada juga potensi interaksi lain. Sebagian seafood, terutama yang berminyak seperti ikan tongkol atau makarel, mengandung lemak tak jenuh yang sangat baik untuk tubuh. Namun jika dimakan bersamaan dengan telur goreng atau telur dadar yang sudah menyerap minyak banyak, maka kadar lemak total yang masuk ke tubuh menjadi berlebihan. Tubuh akhirnya harus bekerja ekstra untuk memproses lemak ini. Jika kebiasaan ini dilakukan terus-menerus, bisa meningkatkan resiko kolesterol jahat menumpuk di pembuluh darah. Beberapa jurnal kesehatan menyebutkan bahwa kombinasi protein hewani dalam jumlah besar dalam satu waktu bisa meningkatkan beban kerja hati dan ginjal. Organ-organ ini bertugas menyaring sisa metabolisme protein. Jika beban terlalu berat, maka lama-kelamaan fungsi hati dan ginjal bisa menurun. Bayangkan, hanya karena sering menggabungkan telur dengan udang atau ikan berminyak, organ vital kita dipaksa bekerja lebih keras setiap hari. Sahabat sehat, kita tentu tidak ingin tubuh kita menjadi lemah hanya karena pola makan yang salah. Karena itu, solusinya adalah lebih bijak dalam mengatur menu. Jika ingin makan telur, sebaiknya jangan langsung dipadukan dengan udang atau ikan berminyak dalam satu piring. Pilih salah satu saja sebagai sumber protein utama. Misalnya, jika hari ini Anda ingin makan telur dadar, maka cukup padukan dengan sayur seperti bayam atau brokoli, bukan dengan udang goreng. Begitu juga sebaliknya, jika ingin makan ikan, maka biarkan ikan menjadi sumber protein utama, tanpa tambahan telur. Jika Anda tetap ingin menikmati keduanya, aturlah waktu konsumsinya. Telur bisa dikonsumsi di pagi hari, sedangkan seafood bisa dikonsumsi di siang atau malam hari. Dengan cara ini, tubuh tidak kewalahan mencerna dua protein padat dalam waktu bersamaan. Selain itu, cara pengolahan juga sangat berpengaruh. Hindari menggoreng telur dan seafood dalam minyak berlebihan. Lebih baik olah dengan cara direbus, dikukus, atau dipanggang agar kadar lemak tetap rendah. Dengan begitu, Anda tetap bisa menikmati makanan lezat tanpa membebani organ tubuh. Sahabat sehat, jangan lupa bahwa makanan bukan hanya soal rasa, tetapi juga soal dampaknya pada tubuh. Nikmat sesaat di lidah bisa berubah menjadi derita jangka panjang jika kita tidak bijak memilih kombinasi. Telur dan seafood sama-sama baik, tapi tubuh kita punya batasan. Hormati batasan itu agar kesehatan tetap terjaga. Mulai sekarang, perhatikan piring Anda. Jangan asal menumpuk lauk hanya demi kenyang atau lezat. Pilih satu sumber protein utama, lalu lengkapi dengan sayur dan karbohidrat sehat. Dengan cara sederhana ini, Anda sedang menyelamatkan tubuh dari resiko penyakit yang mungkin tidak muncul sekarang, tetapi bisa menghantui di kemudian hari. Sahabat sehat, mari kita bicarakan sesuatu yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya bisa membuat tubuh kita jatuh sakit. Kita tahu, telur adalah salah satu makanan favorit hampir semua orang. Mudah dimasak, rasanya lezat, dan harganya terjangkau. Namun ada satu kebiasaan makan yang sering dilakukan tanpa pikir panjang, yaitu mencampurkan telur dengan minuman berkafein seperti kopi atau teh. Mengapa hal ini bisa berbahaya? Mari kita bayangkan sejenak. Telur kaya akan protein dan mineral penting, salah satunya zat besi. Zat besi ini sangat dibutuhkan tubuh untuk membentuk sel darah merah dan menjaga energi kita tetap stabil. Tetapi, kafein dalam kopi dan teh mengandung senyawa yang bisa menghambat penyerapan zat besi di usus. Jadi, meskipun kita makan telur rebus yang sehat, manfaat zat besinya bisa terbuang sia-sia karena terhalang oleh kafein yang kita minum bersamaan. Jurnal Gizi Internasional pernah menegaskan bahwa minuman berkafein seperti teh dan kopi memiliki senyawa tanin serta polifenol. Senyawa ini bersifat mengikat mineral, termasuk zat besi. Akibatnya, tubuh tidak mampu menyerap mineral tersebut dengan baik. Bayangkan jika kondisi ini terjadi terus-menerus, apalagi pada orang Indonesia yang pola makannya kadang rendah asupan sayur dan buah. Lama-kelamaan bisa menimbulkan resiko anemia. Bukan hanya itu, kombinasi telur dan kafein juga bisa membuat lambung kita tidak nyaman. Protein dari telur memerlukan enzim pencernaan khusus untuk diurai, sementara kafein bersifat merangsang produksi asam lambung.
Bila keduanya dikonsumsi bersama, produksi asam bisa meningkat berlebihan. Enzim tidak bekerja optimal, lalu muncullah gejala seperti kembung, mual, atau nyeri ulu hati. Bagi mereka yang sudah punya riwayat asam lambung tinggi, kombinasi ini bisa memicu kambuh lebih cepat. Ada juga efek lain yang tidak kalah penting. Kafein bekerja sebagai stimulan, membuat jantung berdetak lebih cepat dan meningkatkan kewaspadaan. Sementara telur mengandung lemak yang bila dicerna bersamaan dengan kafein, bisa memperlambat proses pengosongan lambung. Akibatnya, tubuh kita seperti mengalami tarik-menarik antara stimulasi dan perlambatan. Itulah kenapa sebagian orang merasa jantung berdebar, gelisah, bahkan sulit tidur setelah sarapan telur ditemani kopi hitam atau teh pekat. Sahabat sehat, jangan salah paham. Bukan berarti kita harus meninggalkan kopi atau teh sepenuhnya. Keduanya tetap bisa bermanfaat bila dikonsumsi dengan bijak. Teh mengandung antioksidan yang baik untuk melawan radikal bebas. Kopi pun punya zat aktif yang bisa meningkatkan fokus. Tetapi kuncinya ada pada timing. Jangan satukan dengan konsumsi telur. Jika ingin sarapan telur, tunggulah beberapa jam sebelum minum kopi atau teh. Dengan begitu, tubuh masih bisa menyerap zat besi dari telur dengan baik tanpa terganggu kafein. Perlu kita sadari juga, orang Indonesia punya kebiasaan unik. Banyak warung makan yang menjual menu nasi telur dadar ditemani teh manis panas. Atau orang kantoran yang sarapan telur setengah matang lalu meneguk kopi hitam. Sekilas terlihat nikmat, tetapi bila dilakukan setiap hari tanpa sadar perlahan bisa merusak sistem pencernaan dan menghambat penyerapan gizi penting. Ingatlah bahwa tubuh kita bukan hanya soal rasa kenyang. Setiap makanan yang masuk adalah bahan bakar. Bila bahan bakarnya tidak sesuai, mesin tubuh bisa rusak lebih cepat. Jadi mulai sekarang, biasakan memisahkan konsumsi telur dengan minuman berkafein. Minumlah air putih ketika makan telur, lalu nikmati kopi atau teh setelah beberapa jam. Cara sederhana ini akan membuat tubuh lebih sehat dalam jangka panjang. Sahabat sehat, sekarang kita masuk pada pembahasan yang tidak kalah penting, yaitu tentang kombinasi telur dengan ikan, terutama ikan asin atau ikan laut tertentu. Banyak orang Indonesia sangat menyukai menu ini. Telur dadar ditemani ikan asin goreng, ditambah nasi hangat, terasa sangat nikmat. Tetapi di balik kenikmatan itu, ada bahaya yang jarang kita sadari. Telur sendiri sudah kaya protein, dengan struktur asam amino yang padat. Ikan juga merupakan sumber protein hewani yang sama tinggi, dengan kandungan molekul berbeda. Ketika keduanya dimakan bersamaan, tubuh kita dipaksa bekerja ekstra keras untuk mencerna dua jenis protein padat dalam waktu yang sama. Hasilnya bisa berupa rasa kembung, begah, bahkan diare pada sebagian orang. Bagi yang memiliki lambung sensitif, kombinasi ini sering menimbulkan mual dan perut tidak nyaman. Jurnal Kesehatan Gizi menjelaskan tentang fenomena protein clash, yaitu kondisi ketika protein hewani dari sumber berbeda saling bersaing dalam proses pencernaan. Enzim di lambung tidak mampu memecah semua protein dengan sempurna, sehingga ada sisa metabolisme yang menumpuk. Sisa ini kemudian membebani usus dan hati. Jika dibiarkan dalam jangka panjang, bukan hanya pencernaan yang terganggu, tetapi juga bisa berdampak pada metabolisme tubuh secara keseluruhan. Belum lagi masalah kadar garam pada ikan asin. Kandungan natriumnya sangat tinggi. Bila dikombinasikan dengan telur, beban pada ginjal akan meningkat tajam. Protein dari telur memerlukan filtrasi yang baik, sedangkan natrium berlebih dari ikan asin membuat ginjal harus bekerja lebih keras. Inilah salah satu alasan kenapa orang yang sering makan kombinasi ini berisiko mengalami tekanan darah tinggi atau gangguan ginjal di kemudian hari. Sahabat sehat, banyak orang tua di kampung dulu selalu melarang anak-anak makan telur bersama ikan asin. Sebagian menganggap itu mitos. Namun ternyata, ada dasar ilmiahnya. Larangan itu muncul dari pengalaman turun-temurun yang melihat dampak buruknya pada tubuh. Kini ilmu gizi modern membuktikan bahwa kebiasaan tersebut memang tidak bijak. Selain itu, untuk mereka yang memiliki alergi terhadap makanan laut, kombinasi telur dan ikan bisa menjadi pemicu alergi ganda. Telur sendiri sudah bisa menyebabkan reaksi alergi pada sebagian orang, seperti gatal atau ruam. Ditambah dengan protein ikan, reaksi tubuh bisa lebih parah, bahkan sampai sesak napas. Kondisi ini jelas berbahaya jika tidak segera ditangani. Apakah artinya kita tidak boleh makan ikan dan telur sama sekali? Tentu tidak. Kedua makanan ini tetap sehat jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Solusinya adalah mengatur waktu konsumsi. Jangan satukan dalam satu piring atau satu waktu makan. Misalnya pagi hari makan telur, lalu siang atau malam baru makan ikan. Dengan begitu tubuh punya jeda untuk memproses protein dari satu sumber sebelum menerima yang lain. Sahabat sehat, mulai sekarang berhati-hatilah dengan menu sederhana yang terlihat aman, tetapi bisa berdampak buruk bila salah cara.
Jangan menunggu tubuh memberi sinyal lewat rasa sakit baru kita peduli. Ingat, pencegahan selalu lebih baik daripada mengobati. Jadi hindari kebiasaan makan telur bersamaan dengan ikan asin atau ikan laut tinggi protein, demi menjaga pencernaan, ginjal, dan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Sahabat sehat, mari kita lanjutkan pembahasan penting ini dengan menyoroti kombinasi telur dengan daging olahan. Banyak orang menganggap sarapan dengan telur ditambah sosis atau nugget adalah pilihan praktis dan mengenyangkan. Namun di balik kepraktisan itu terdapat bahaya yang tidak boleh kita abaikan. Telur adalah sumber protein alami dengan kandungan lemak sehat, vitamin, dan mineral. Tetapi ketika dikombinasikan dengan daging olahan seperti sosis, nugget, atau kornet, manfaat sehat dari telur bisa berubah menjadi ancaman. Mengapa demikian? Daging olahan umumnya mengandung pengawet, garam berlebih, dan lemak jenuh. Bila semua itu dipadukan dengan telur, tubuh akan menerima beban yang sangat besar. Penelitian gizi masyarakat menegaskan bahwa konsumsi daging olahan berlebihan meningkatkan resiko tekanan darah tinggi, obesitas, hingga penyakit jantung. Tambahkan telur dalam waktu bersamaan, maka asupan lemak dan kolesterol bisa berlipat ganda. Ginjal dan hati akan bekerja keras untuk memproses racikan ini, sementara pembuluh darah dipaksa menerima kadar lemak yang lebih kental. Bayangkan, aliran darah yang seharusnya lancar justru menjadi lebih berat, dan ini berbahaya untuk kesehatan jangka panjang. Selain itu, daging olahan biasanya menggunakan bahan tambahan seperti nitrit dan nitrat. Senyawa ini bisa bereaksi dengan protein dari telur saat dicerna, menghasilkan zat yang berpotensi karsinogenik. Resiko ini semakin tinggi bila menu tersebut digoreng dengan minyak berulang, sesuatu yang sayangnya masih sering terjadi di dapur rumah tangga maupun restoran. Jadi, kombinasi telur dengan sosis goreng atau nugget bukan sekedar sarapan biasa, tetapi bisa menjadi bom waktu bagi tubuh kita. Sahabat sehat, jangan lupa juga pada masalah pencernaan. Telur sudah cukup berat untuk diurai karena mengandung protein padat. Daging olahan yang penuh lemak jenuh akan memperlambat proses pencernaan. Akibatnya, makanan bertahan lebih lama di lambung, memicu rasa begah, kembung, bahkan naiknya asam lambung. Inilah alasan mengapa setelah sarapan nasi dengan telur dan sosis, banyak orang merasa cepat lelah, mengantuk, atau tidak nyaman di perut. Solusi yang bijak bukan berarti harus berhenti total makan daging olahan, tetapi aturlah frekuensinya. Jangan menggabungkannya dengan telur dalam satu waktu makan. Jika ingin makan telur, kombinasikan dengan sayur rebus atau roti gandum agar lebih seimbang. Bila sesekali ingin mengonsumsi daging olahan, jangan tambahkan telur di piring yang sama. Dengan langkah sederhana ini, kita bisa tetap menikmati makanan tanpa mengorbankan kesehatan. Sahabat sehat, tubuh kita bukan tempat penampungan segala macam makanan tanpa aturan. Tubuh punya sistem yang cerdas, tetapi tetap ada batasnya. Jika setiap hari kita paksa dengan kombinasi yang salah, maka kerusakan akan muncul lebih cepat dari yang kita bayangkan. Mulailah peduli sejak sekarang, agar hidup kita lebih panjang umur, lebih sehat, dan lebih bertenaga. Sahabat sehat, setelah kita membahas berbagai kombinasi berbahaya antara telur dengan makanan tertentu, kini tibalah saatnya kita menyimpulkan sekaligus menemukan solusi terakhir yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua penjelasan yang sudah kita bahas bukan dimaksudkan untuk membuat kita takut pada telur, melainkan agar kita lebih bijak dalam memilih pasangan makanan yang tepat. Telur tetaplah makanan bergizi tinggi, kaya protein, vitamin B kompleks, kolin untuk otak, serta lemak sehat yang dibutuhkan tubuh. Tetapi manfaat itu hanya bisa didapat jika kita mengonsumsinya dengan cara yang benar. Ketika kita mencampur telur dengan kopi atau teh, zat besi yang berharga justru terbuang percuma. Saat kita menambahkannya dengan ikan asin atau ikan laut berprotein tinggi, pencernaan bisa terbebani. Lalu ketika digabungkan dengan daging olahan, kolesterol dan lemak jenuh bisa meningkat drastis. Maka, solusi terakhir yang paling bijak adalah sederhana. Atur kombinasi, jaga keseimbangan, dan pilih pasangan makanan yang sehat untuk telur. Misalnya konsumsi telur dengan sayuran hijau seperti bayam, kangkung, atau brokoli. Sayuran membantu memperlancar pencernaan, melengkapi vitamin, dan menyeimbangkan asupan protein. Kita juga bisa mengombinasikan telur dengan sumber karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau roti gandum, agar energi lebih stabil dan tubuh lebih bertenaga. Selain itu, jangan lupa pentingnya pengolahan.
Jangan selalu menggoreng telur dengan minyak berulang. Cobalah cara yang lebih sehat seperti merebus atau mengukus. Cara ini bukan hanya mengurangi lemak jenuh, tetapi juga menjaga kandungan gizinya tetap utuh. Dan tentu saja beri jeda waktu bila ingin mengkonsumsi makanan lain yang berprotein tinggi. Jangan sekaligus dicampur dalam satu waktu. Sahabat sehat, kesimpulannya jelas. Telur bukan musuh, melainkan sahabat kesehatan bila dikonsumsi dengan benar. Yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak peduli lalu mencampurnya dengan makanan yang salah. Ingatlah bahwa tubuh kita tidak selalu bisa memberi peringatan cepat. Kadang dampaknya baru muncul setelah bertahun-tahun saat penyakit sudah menumpuk. Maka, jangan tunggu sampai terlambat. Nasihat terakhir untuk Anda semua, cintailah tubuh kita sebagaimana kita mencintai keluarga kita. Karena tubuh sehat adalah modal utama untuk merawat orang-orang yang kita sayangi. Mulailah dengan langkah kecil hari ini. Pilih menu lebih bijak, pisahkan makanan yang tidak cocok, dan jadikan pola makan sehat sebagai gaya hidup. Dengan begitu, kita tidak hanya hidup lebih lama, tetapi juga hidup dengan kualitas yang lebih baik.